Sobat Kema, selamat datang di Pondroom Podcast Ruang Mahasiswa, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inovasi untuk berkembang di Bakti Kencana University. Buat Sobat Kema sudah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, tentunya masih bertanya-tanya nih, kampus mana sih yang cocok sama aku, atau jurusan apa sih yang prospek kerjanya luas, atau bahkan apakah kampusnya itu memiliki potensi buat kita berkembang gitu. Nah, di episode pertama kali ini kita akan mengupas tuntas berbagai hal tentang Bakti Kencana University dari keunggulan kampus, proses pembelajarannya, peluang pengembangan diri, dan sedikit spill nih mengenai prodi baru yang ada di Bakti Kencana University. Aku Neza yang akan menemani Sobat Kema selama episode kali ini. Nah, tentunya aku kali ini nggak sendirian nih. Kita sudah meriset dan mencari narasumber yang benar-benar paham mengenai Bakti Kencana, yaitu ada Teh Yunia yang aktif di tim marketing creative promotion. Mungkin bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini Teh Yunia sangat aktif ya dalam mengikuti mempromosikan Bakti Kencana dari sekolah menengah atas dan kejuruan. Oke. Oke, wah banyak sekali ya yang sudah dikunjungi oleh Teh Yuniar. Halo Teh Yuniar. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh nih memperkenalkan diri dulu dari Teteh ke Sobat Kema dan sedikit menceritakan tentang apa sih tim Creative Promotion itu gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Yunia Rahmawati. Aku biasa dipanggil Yuyun atau Yuni kali ya. Dan di sini aku sebagai tim Creative Promotion BKU yang dimana tim Creative Promotion BKU ini tuh yang biasanya suka menjadi tim marketingnya atau yang selalu mempromosikan ke SMK-SMK Bakti Kencana untuk mengenalkan Universitas Bakti Kencana. Nah, biasanya di tim marketing itu kita manggilnya bukan Sobat Kema atau Sobat apa ya, tapi Sobatku gitu. Dan itu tuh singkatan dari So, B-nya tuh ada BKU-nya gitu, Sobatku gitu. Oke, berarti hampir beda tipis deh sama kita yang Sobat Kema, tapi dari Teh Yuniarnya Sobatku. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke topik pembahasan ya, karena pastinya udah aku spill nih tadi. Dan pastinya Sobat Kema udah gak sabar nih tentang pembahasan kita kali ini. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit teh, apa sih yang membuat Bakti Kencana memiliki ciri khas atau keunggulan gitu dari perguruan tinggi lainnya? Oke, Bakti Kencana itu punya ciri khas seperti yang kita tahu ya, kalau Bakti Kencana itu merupakan salah satu universitas yang sangat menjunjung tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Kalau misalnya kita juga bertanya Bakti Kencana University itu apa sih? Pasti pada tahunya kampus kesehatan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung gitu ya. Ditambah Bakti Kencana University juga kebilang cukup berpengalaman di bidang kesehatan karena sudah dari zaman kapan ya? Dari zaman 1900 sekian gitu udah di fakultas kali ya, udah fokusnya juga emang udah di bidang ilmu kesehatan kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Apa sih keunggulan gitu dari perguruan tinggi lain dari Bakti Kencana sendiri? Oke, keunggulannya selain tadi berfokus di bidang kesehatan, Bakti Kencana juga memiliki beragam program studi ya. Jadi selain di bidang kesehatan, tapi ada juga di non kesehatan gitu, kayak contohnya ilmu komunikasi sama psikologi, yang dimana itu juga bisa fokus ke komunikasinya, kalau enggak secara mentalnya mungkin dari dunia psikologinya kayak gitu. Terus ditambah dari dosen-dosennya juga kalian yang memang di unggulnya gitu, yang di bidangnya gitu. Jadi yang enggak kayak misalnya program studi kebidanan nih, tapi dosennya malah ada juga yang dosen ilmu komunikasi atau dosen psikologi gitu. Enggak, tapi emang semuanya itu emang unggul di bidang program studinya itu masing-masing gitu. Terus apalagi ya, kalau ditanya keunggulannya cukup banyak sih sebetulnya, ditambah fasilitasnya mungkin, terus apalagi ya, dosen-dosennya, terus pengalaman belajarnya, praktik-praktiknya, atau enggak dari apa ya, ininya juga stakeholdernya juga gitu, kebilang yang cukup sesuai lah dengan bidang di Bakti Kencana University ini. Oke, berarti banyak banget ya keunggulan. Nah, Teteh kan ini masih sebagai mahasiswa ya. Apa sih suasana apa yang sering banget Teteh rasain setelah menjadi mahasiswa? Bagaimana sih proses pembelajaran di kampus Bakti Kencana University sendiri? Boleh aku mau menceritakan pengalaman pertama aku gitu ya. Pengalaman pertama aku sebagai maba pas datang ke Bakti Kencana University ini tuh
suasananya yang vibes kayak rumah sakit kayak gitu. Soalnya kayak pas pertama kita masuk ke lobby juga udah dikenali dengan udah disambut sama apotek teaching yang dimana obat-obatannya itu pasti aromanya keluar gitu. Jadi pas pertama datang, wah beneran nih kayak kampus kesehatan gitu ya, soalnya udah aromanya juga tentang rumah sakit kayak gitu, obat-obatan kayak gitu, ditambah si para anak-anak keperawatan itu sih kebidanan itu kan pada pakai seragam ya, jadi kayak kita tuh langsung mengenali oh gitu ini adalah anak kesehatan gitu. Jadi dilihat dari bawaannya juga, anak farmasi ini pada bawa box apa ini, box yang kayak kue gitu, box alkes kayak gitu. Terus yang anak keperawatan ada yang suka bawa stetoskop gitu ya, terus ada yang pakai jas lab. Jadi kayak pertama kali vibe-nya gitu sih kayak rumah sakit. Ditambah makin kesini gitu kayak semakin ngelihat sangat beragam gitu di Bakti Kencana tuh ya. Terus apalagi kalau misalnya lagi turun hujan gitu yang benar-benar suasananya tuh asri banget, Adem ya. adem gitu, kayak cocok buat ngelamun. Jadi kalau misalnya kita stres sama mata kuliah gitu ya, kayak kayak sengaja banget nih kampus ini menanamkan banyak-banyak pohon biar kita tuh habis stres mata kuliah langsung adem ngelamun gitu. Jadi kayak langsung merefresh otak juga kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti suasananya bener-bener yang kayak, waduh, aku nyaman loh di sini gitu Iya. ya. Mungkin selain dari akademik tentunya tadi ya. Nah, kesempatan apa aja sih yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya di kampus Bakti Kencana? Kayak misalnya apakah bisa berkompetisi atau berorganisasi gitu atau bagaimana? Untuk ini yang meningkatkan kompetensinya gitu, bisa juga untuk ikut organisasi. Dibuat teman-teman yang ikut organisasi itu gak cuma semena-mena dapat apa ya pengalaman soft skill doang gitu, tapi juga bisa dapat beasiswa nih dengan ikut organisasi. Soalnya kan di Bakti Kencana juga ada beragam beasiswa, ada 5 kategori gitu ya. Kalau aku sebutkan salah satunya tuh PKU Impact Scholarship, yang dimana kalau teman-teman mengikuti organisasi ini akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kayak kemarin Presma, Wapresma, terus para ketua-ketua BEM, HIMA atau DPM itu bakal dapat kesempatan buat dapat beasiswa. Dan kalau misalnya mau menyumbangkan diri aku gitu ya, salah satunya beasiswa juga. Dan itu lumayan menguntungkan juga ya karena bisa memotong sedikit dari harga UKT kita gitu beasiswanya. Terus kalau misalnya peningkatan kompetensi lainnya lagi itu bisa juga kalau teman-teman yang mau publish jurnal atau artikel ilmiah gitu ya, dan itu tuh di semuanya kalaupun emang mau diangkat ke Sinta, dipublish ke Sinta kan kita mengeluarkan uang ya, mengeluarkan biaya untuk mempublisnya. Tapi tenang aja gitu, soalnya itu juga bisa disediakan dari dosen pembimbingnya, mau nggak dari fakultasnya, dan bahkan kalaupun kita mengajukannya ke prestasi, link prestasi di kampus itu kita bakal dapat uang balik nih. Jadi bakal dapat apa ya namanya? Benefit buat kita, soalnya kita juga bakal dikasih sejumlah uang gitu untuk hasil dari publis kita. Berarti bisa banget ya kalau sobat Kema di sana untuk mengembangkan yang bisa nulis-nulis jurnal itu cukup bisa banget ya. Berarti ngomong-ngomong tentang publish jurnal, nah bentuk dukungan kampus itu apakah selain materi, apa sih bentuk dukungan kampus kepada mahasiswanya gitu? Bentuk dukungan kampus itu yang udah pasti ini ya, membimbing kita untuk mempublis jurnalnya. Karena kalaupun emang kita menulis sebuah artikel itu gak mungkin kita nulis setulisnya aja gitu ya, kayak asal-asalan atau enggak sepemahaman kita aja, itu gak mungkin karena kita juga pasti membutuhkan seorang pembimbing. Dan dari kampus pasti menyediakan seorang pembimbing, dosen pembimbing untuk kita menyusun artikel ilmiah kita. Selain itu, dukungan dari kampus juga ada beberapa dari program studi yang sudah menyediakan publisher jurnalnya ya. Kayak contohnya itu dari Fakultas Sosial sudah menyediakan jurnalnya untuk teman-teman kalau yang menulis artikel yang mungkin berkesinambungan untuk publis di jurnal tersebut. Terus ada juga mungkin dari pihak kemahasiswaan atau akademik universitas yang membantu juga sih untuk publis, dan tadi untuk bilang untuk membantunya juga dari bidang biaya juga membantu. Oke, berarti pihak kampus benar-benar sangat mendukung, menyokong gitu ya untuk mahasiswanya terus berkembang gitu. Nah, kalau berbicara tadi banyak yang prodi kayak anestesi, bidan, ilmu komunikasi, psikologi dan yang lain-lainnya. Bagaimana sih prospek kerja yang kita lihat dari prodi yang ada di Bakti Kencana University ini sendiri? Apakah prospek kerjanya luas atau bagaimana?
Wah, terbilang cukup luas ya untuk prospek kerjanya. Kayak yang tadi udah aku singgung di awal nih, kalau stakeholder dari Bakti Kencana University ini gak semena-mena, pasti semuanya itu yang berkesinambungan juga sama Bakti Kencananya ya. Jadi nyambung gitu, masih satu kesatuan. Kayak yang dibilang kalau ditanya prospek kerja dari perawatan, yang pastinya rumah sakit ya. Kerja di rumah sakit, di klinik, atau enggak di puskesmas dan sebagainya, itu udah banyak banget yang bekerja sama sama Bakti Kencana University. Ditambah ada juga dari farmasi kali ya gitu, di apa industri kalau enggak PT-PT lainnya gitu. Jadi gak cuma dua program studi yang tadi saja disebutkan, tapi semuanya benar-benar luas banget gitu prospek kerjanya. Terus apalagi ya, selain di rumah sakit, selain klinik, puskesmas, industri, ada juga perusahaan-perusahaan lain yang udah bekerja sama sama Bakti Kencana University. Jadi gak usah diragukan lagi lah gitu, pokoknya luas. Berarti prospek kerjanya benar-benar luas dan kampus itu kayak memastikan kamu tenang aja kalau lulus dari Iya. sini kamu akan dapat kerja gitu karena emang banyak jejaring yang bisa buat kita masuk kerja ke sana gitu ya Teh ya. Iya, malah kadang ini ya, dari kalau dilihat dari apa sih namanya tuh, alumni gitu ya, dari apa sih kerjanya para alumni gitu, mereka tuh maksimal mendapatkan pekerjaan itu jangka waktunya itu maksimal kebanyakan di 3 sampai 6 bulan aja gitu. Jadi gak ada yang nganggur selama 1 tahun gitu. Soalnya kalau misalnya kamu lulus, apalagi dari program studi yang terbilang kamu cukup menguasainya, kamu bilang aja gitu dari Universitas Bakti Kencana atau enggak dari Bakti Kencana University. Kadang juga memang ada yang sudah kenal gitu, apalagi di rumah sakit, industri, sama klinik, puskesmas itu pada udah mendominasi gitu ya dari Bakti Kencana University kayak gitu. Oke, wah keren sekali ya Bakti Kencana ini kayak prospek kerjanya udah terjamin gitu. Nah, belakangan ini ya Teh, mungkin calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru mungkin sudah mendengar nih mengenai kabar tentang adanya prodi baru. Mungkin boleh Teh sedikit di-spill mengenai prodi baru ini seperti apa? Boleh, jadi kayak kemarin dilihat ya, kita sudah melakukan beberapa promosi gitu terkait program studi baru di Bakti Kencana University. Ini kita ada 3 program studi baru, yaitu dimulai dari program studi gizi, informatika kesehatan, dan juga ada dari fisioterapi. Sebetulnya ini udah beberapa kali di-spill juga sama ketua yayasan kita dan juga rektor kita gitu ya, di berbagai kegiatan resmi kampus, kayak contohnya wisuda, kalau nggak ke KKMB, kalau ini tuh udah di-skill beberapa kali terkait program studi baru. Jadi dan baru aja kemarin diresmikan gitu ya untuk program studi barunya, dan teman-teman yang mau masuk ke BKU tapi belum ada program studi yang dingin, nanti bisa banget misalnya tertarik sama perkomputeran, kalau enggak bisa gitu ya terkait spreadsheet, kalau enggak Microsoft dan sebagainya gitu, bisa masuk ke informatika. Kalau enggak tertarik dengan masak-masak atau yang bergizi-bergizi, itu bisa juga ke gizi. Kalau enggak misalnya mau ke keperawatan atau apapun tapi yang memang gak mau di dunia di fokus keperawatannya, bisa masuk ke fisioterapi gitu. Jadi kayak kita tuh sengaja kita kampus tuh sengaja gitu membuka program studi yang memang sekarang tuh paling dibutuhkan prospek kerjanya gitu ya. Oke, wah keren sekali ya dari kampus kita yang sudah menyediakan mahasiswanya untuk berkembang seperti apa, prospek kerjanya sekarang malah menambah program studi baru untuk menambah lagi prospek kerja mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Nah, oke. Mungkin nih Teh, tadi ya kita udah berbicara tentang program studi baru, prospek kerja. Nah, mungkin ada sedikit yang disampaikan ke calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru tentang kayak kenapa harus Bakti Kencana gitu. Oke, kenapa harus Bakti Kencana? Kayak kalau misalnya teman-teman suka lihat aku di live ya, aku tuh suka bilang gitu, kalau kalian yang dari program, bukan, lulusan SMA atau SMK yang tidak sejalur dengan dunia kesehatan, kalian gak apa-apa gitu. Masuk aja ke BKU kalau emang kalian ketua PTN gitu, amit-amitnya ya, misalnya ketua PTN, kalian bisa masuk aja ke BKU, karena di BKU ini juga menerima teman-teman dari lintas jurusan. Jadi kita tuh mempelajari semuanya tuh berbeda dari dasar, mempelajari semuanya dari nol. Jadi kalau emang kalian gak punya pengalaman nih di dunia kesehatan, gak punya pengalaman di kefarmasian, keperawatan, anestesi, kebidanan, dilkom atau segalanya, itu gak apa-apa, soalnya kita mempelajarinya benar-benar dari nol, dari dasar. Jadi dari awal banget sampai yang kalian tuh gak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang tadinya bukan kuliah,
sekolah di farmasi tapi mau masuk psikologi gak apa-apa, kita ajarin gitu. Soalnya kita menjunjung beradaptasi kali ya gitu, mau teman-teman tuh beradaptasi di kampus dari nol gitu, dari bawah. Jadi gak apa-apa gitu kalau misalnya kalian mau lintas jurusan. Selain itu, kenapa juga harus memilih bakti kencana kali ya? Karena yang tadi udah disinggung di awal, kalau bakti kencana itu menjunjung tinggi dunia kesehatan gitu, yang dimana kalau misalnya teman-teman berminat ke dunia kesehatan, pilih aja bakti kencana gitu. Soalnya emang dari dosen-dosennya juga berpengalaman di bidang kesehatannya masing-masing gitu. Terus selain itu juga karena ini ya, pembelajaran gitu, metode pembelajaran kita tuh nggak cuma fokus di teori aja, tapi juga banyak sekali kayak PBL, praktik, magang gitu, dan itu semua tuh udah difasilitasi dari universitas. Jadi kita nggak cari tempat magang sendiri, tapi kita cuma menunggu nama kita itu disimpan di mana gitu loh. Jadi nanti dari fakultas tuh akan memberikan data-data namanya, kalian praktik di mana, rumah sakit mana gitu, sebagai apa, di ruangan apa, itu bakal udah disediakan dari universitas. Mungkin ini terakhir nih Teh, ada sedikit pesan gak sih untuk calon mahasiswa yang masih ragu untuk menentukan pilihannya? Untuk calon mahasiswa yang masih ragu menentukan pilihannya, lihat ke diri kalian sendiri gitu. Apa sih bidang yang kalian ungguli? Kalau misalnya memang kalian minat ke dunia kesehatan, coba kalian gali lagi dunia kesehatan apa yang kalian mau. Kalau misalnya kalian mau tentang perbiusan atau mau masuk ke ruang OK, kalian pelajari apa itu anestesi gitu, kenali gitu dunia yang emang kalian inginkan gitu lah kalau dari aku. Terus yang penting sih, kalau untuk maba-maba yang bingung mau masuk prodi apa, itu sih intinya, kenali diri kalian sendiri gitu. Kayak ngaca lagi, bukan ngaca, astagfirullahaladzim. Iya, ngaca, ngaca ke diri kalian gitu. Kamu bisanya apa dan mau apa, kamu kedepannya mau jadi apa. Kalau misalnya kamu masih ragu, jangan ragu untuk bertanya. Karena bertanya itu gratis ya. Bertanya itu gratis, jadi nggak usah ragu lah kalau misalnya ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan gitu. Langsung tanyakan aja, dan jangan lupa juga selalu nonton live-nya gitu. Kalau misalnya kalian bingung mau prodi apa gitu, soalnya nggak apa-apa juga, dari kita pasti bakal dikenalin gitu secara lebih dalam apa prodi-prodi yang mau kalian pilih kayak gitu. Terus selain itu juga kita juga menyediakan tes kemampuan dari marketingnya gitu, menyediakan tes kemampuan. Jadi kalau misalnya tadi kan aku bilang kenali diri kalian gitu ya, kenali kemampuan kalian untuk memilih program studi. Tapi kalau misalnya kalian juga masih bingung sama kemampuan kalian sendiri, kalian bisa datang aja ke kampus, nanti bisa ikut tes kemampuan kalian kayak gitu. Biar kalian tahu apa yang kalian mampu gitu. Oke, wah seru banget ya obrolan kita hari ini. Nih nggak terasa nih kita sudah di ujung episode. Dan dari obrolan kita hari ini, kita ditahu nih bahwa Bakti Kencana University ini bukan hanya menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman dan berkualitas, tetapi juga memberikan banyak ruang bagi mahasiswa untuk berkembang, mulai dari dukungan akademik, berbagai kegiatan pengembangan diri, hingga hadirnya program studi baru yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja. Semoga seluruh rekan podcast ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang Bakti Kencana University dan semakin memantapkan langkah Sobat Kema dalam menentukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Teh Yuniar yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan inspirasi kepada Sobat Kema di luar sana. Aku, Neza, beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan salam Kema.